Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah atas banyaknya limpahan kebaikan, kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah, kita telah melalui bulan Ramadan. Kita telah melewati masa-masa, waktu-waktu yang boleh jadi akan menjadi kenangan yang akan kita ingat. Alhamdulillah, kalau dia akan menjadi kenangan yang kita rindukan. Kita berarti menunjukkan betapa besarnya kecintaan kita kepada kebaikan, ketaatan, ibadah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang sampai detik ini, sampai saat ini, kalaulah kita termasuk yang masih Allah inginkan kebaikan atasnya, Allah masih izinkan kita, Allah masih gerakan hati kita untuk senantiasa bisa tetap melakukan amalan-amalan baik yang rutin kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perkara yang amat besar itu yang mungkin kita tidak sadar, ternyata perkara besar yang membuat kita bisa melakukan perbuatan baik, bisa mengerjakan ibadah-ibadah, bisa membaca Al-Quran, mengerjakan puasa sunnah, mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan kita yang tahun ini dengan tahun yang sebelumnya? Bisa jadi kekuatan fisik kita, sehatnya kita itu lebih baik di tahun yang lalu daripada tahun ini. Namun kita merasa ibadah yang kita lakukan di tahun ini itu kualitasnya lebih baik dari tahun yang sebelumnya, atau 2 tahun 3 tahun yang lalu sebelumnya, sebelum Allah berikan kepada kita hidayah, pemahaman, mengerti, paham betul betapa berharganya waktu-waktu, menit-menit, detik-detik Ramadan yang seyogyanya kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanyalah pada perkara hidayah. Perkara Allah buat kita paham bahwasanya ini penting. Waktu yang dia tidak akan kembali. Hal ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Baik itu tetangga, teman, keluarga bahkan. Yang mereka sampai saat ini tidak paham, atau memang tidak mau paham untuk benar-benar memaksimalkan dirinya melaksanakan atau melakukan ibadah-ibadah terutama di bulan Ramadan.
Padahal kita lihat mereka sehat, mereka kuat, mereka punya waktu yang luang, mereka punya kemampuan, punya harta. Tapi tak tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan bekal-bekal kematiannya. Tak tergerak. Kenapa? Karena hidayah belum Allah inginkan untuknya. Bahkan kita khawatir, takut. Allah memang tidak inginkan hidayah kebaikan itu ada padanya. Maka di sana kita berdoa, meminta kepada Allah. Jika itu adalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman kita, maka cukup berdoa, minta kepada Allah. Apa doa kita? Doa kita agar Allah titipkan kepadanya nikmat hidayah. Dia paham, ngerti. Sebagaimana kita tahu, kita paham. Sebagaimana kita merasa rugi kalau kita tidak melakukannya. Maka cobalah. Kita hanya punya hidayah taufik, mengajak, mengabarkan, mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Kita hanya punya itu. Adapun hidayah yang membuat mereka mendapatkan petunjuk, itu hanyalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, namun Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di acara Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema kiat agar kiranya kita termasuk orang yang istiqomah. Istiqomah setelah Ramadan. Kenapa? Karena berapa banyak di sana orang-orang, manusia-manusia yang dia tidak tahu, dia tidak mengenal Rabb-Nya, dia tidak tahu untuk melakukan ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dia hanya pergi ke masjid atau mengerjakan ibadah sholat 5 waktu dan sebagainya, baca Quran. Dia nggak tahu itu kecuali hanya dilakukan di bulan Ramadan. Ketika Ramadan meninggalkannya, dia balik lagi di settingan pabrikannya, settingan awalnya, yaitu tetap melakukan perbuatan buruk dan meninggalkan perbuatan baik. A'udzubillah. Ini adalah hamba-hambanya Ramadan. Dia nggak ngerti, dia nggak paham bahwasanya Tuhan itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi juga di lain bulan semuanya ada. Hanya saja di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling kita fokuskan, utamakan, lebih maksimalkan dalam perkara ibadah. Adapun di bulan lainnya bukan berarti tidak atau meninggalkan sama sekali, tidak. Tapi kita berharap setelah perginya Ramadan kita tetap istiqomah dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa di antara kiat atau cara? Karena seringkali kita itu berat, sulit untuk istiqomah, untuk bisa tetap rutin, bisa mendawamkan
merutinkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tantangan, ujian, godaan itu jauh lebih besar. Orang-orang yang di sekeliling kita, apalagi orang-orang yang sekeliling kita, orang-orang yang notabene jauh dari kata ketaatan kepada Allah, bahkan lebih banyak yang mengajak kepada keburukan, maka tantangan lebih besar. Maka berat ketika kita mau melakukan puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu lebih berat kita melakukan itu dibandingkan ketika kita melakukan sebulan penuh dari bulan Ramadan berpuasa. Kenapa? Karena puasa di bulan Syawal itu kita menahan diri kita dari makan, haus, lapar, godaan segala macam, di tengah orang melakukannya. Kalau di bulan Ramadan biasanya notabene mayoritasnya manusia itu menahan dirinya juga. Pada asalnya mereka pada berpuasa semuanya, sehingga berkuranglah godaan-godaan dan cobaan tersebut. Tapi ketika di bulan Syawal, ketika kita mau melakukan puasa sunnah Syawal itu, maka tantangannya jauh lebih berat. Karena kita melihat yang ada di sekeliling kita orang-orang yang mungkin tidak mengerjakan puasa tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa saja sih hal yang kiranya bisa kita lakukan menjadi kiat untuk kita agar istiqomah dalam menjalani atau setelah berlalunya Ramadan dari kita? Di antaranya apa? Yang pertama, perbaharui niat dan tujuan hidup kita. Tekad, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka di sini sangat penting. Semangat kita, visi misi kita, tekad kita, tujuan kita di bulan Ramadan, maka kita perbaharui setelah Ramadan pergi. Kita buat target-target baru lagi. Setelah kemarin kita membuat target untuk Ramadan, target yang itu adalah misalnya sholat tepat waktu di masjid, kemudian melakukan sholat rawatib, merutinkan sholat sunnah duha, sholat malam, tarawih, kemudian dengan target Al-Qur'annya, target sedekahnya, dan lain sebagainya. Maka ketika masuk bulan baru setelah Ramadan, buat perbarui target-target tersebut. Buat batasan minimal, batasan maksimal. Minimal misalnya Al-Quran minimal 1 hari itu terbaca 1 lembar misalnya. Itu minimal, setiap harinya pasti baca, harus. Gitu. Minimal kayak sholat tetap di masjid misalnya. Tetap bisa mengerjakan rawatib dan lain sebagainya. Buat perbaharui, kuatkan niat kita, kuatkan azam kita. Fa idza adamta tawakkal 'ala Allah. Itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penting sekali untuk kita memperbaharui niat kita. Innama a'malu binniyat. Setiap perkara itu tergantung kepada niatnya. Kalaulah kita tidak punya niat, bagaimana kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh? Maka penting untuk kita senantiasa ketika niat kita sudah melenceng, ketika tujuan atau hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan, maka perbarui, luruskan kembali, sehingga apa? Sehingga kita betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah mulai dari amalan yang kecil untuk kita rutinkan. Itu tadi kita sebutkan, amalan yang kecil. Kenapa? Karena Allah mencintai. Ahabbu a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Habbul a'mal, amalan yang paling dicintai, Allah cintai, sukai, ya. Dia adalah amalan yang dawam. Dawam itu artinya apa? Rutin, continue, terus kita lakukan. Wa in qalla, walaupun amalan itu amalan kecil.
Apa contoh amalan kecil? Contoh amalan kecil diantaranya mengerjakan misalnya sholat rawatib tadi ya, kita jaga sholat duha, atau itu tadi membaca satu halaman satu hari misalnya, atau sedekah pagi, sedekah subuh ya, kita biasakan, rutinkan, walaupun cuma 1.000-2.000 rupiah, kita siapkan ada celengan khusus untuk infak subuh gitu ya. Yang kita tahu keutamaan yang besar diantaranya mendapatkan doa malaikat gitu ya, di subuh hari. Nah itu coba lihat apa saja sekiranya itu adalah amalan-amalan kecil, tapi kita tidak berat melaksanakannya. Nah, sehingga apa? Kita lakukan, kita amalkan, kita rutinkan. Bisa jadi amalan rutin inilah yang kiranya menjadi amalan yang membawa kita atau penyebab masuknya kita ke dalam surga. Insyaallah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di segmen yang terakhir di acara Nu'min Sa'ah. Kita mengangkat tema kiat agar istiqomah setelah Ramadan. Nah, tadi kita sudah membahas dua. Yang pertama perbaharui niat, betul-betul terkis itu apa namanya? Fokuskan kepada tujuan. Kemudian yang kedua itu kita mulai dari amalan yang kecil. Amalan yang ringan yang bisa kita rutinkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pilih atau berteman, bergaul dengan teman yang saleh atau lingkungan yang baik. Ini penting, sangat penting. Dan ini bisa menjadi faktor utama. Kenapa? Karena berapa banyak orang-orang yang gagal dalam hijrahnya, dalam pertaubatannya, ketika dia berada di lingkungan yang buruk. Bukankah kita masih ingat riwayat kisah orang yang membunuh sampai 100 orang itu? Dia mau bertobat. Akhirnya apa solusi yang diberikan kepadanya oleh orang yang ahli ilmu, ulama? Dia katakan dia harus hijrah. Dia harus pindah dari tempat atau lingkungan awalnya ke lingkungan yang baru. Yang mana lingkungan itu nantinya bisa mendukung dia agar bisa berubah menjadi orang yang baik, istiqomah. Ini juga penting. Dan Rasulullah juga mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Rasulullah mengatakan apa? Seseorang itu dia tergantung berdasarkan atau bisa dilihat dari agama temannya. Ini juga buat para orang tua. Para orang tua harus kiranya memperhatikan. Lihat, kalau Anda ingin tahu bagaimana anak Anda, lihat siapa teman-teman yang dia gauli. Yang mungkin main ke rumah, lihat bagaimana temannya itu. Karena apa? Karena seseorang itu tidak mungkin dia bisa berteman, berkumpul, bersama, bergandengan, ya, kecuali dengan yang sejenis dia. Ya. Tikus, itu dia berkumpul dengan sesama tikus. Singa, dia akan berkumpul sesama singa. Tidak ada tikus yang dia berkumpul dengan singa. Kenapa? Karena seseorang akan condong kepada yang sejenis dengannya. Maka perhatikan hal ini. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, bisa istiqomah dengan perbuatan baik itu, maka di antara faktor yang membantu kita agar kiranya bisa istiqomah dalam kebaikan adalah perhatikan lingkungan, teman-teman, orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita dapati orang yang ada di sekitar kita ada yang kurang baik, maka jauh, tinggalkan. Karena ini bisa menjadi faktor yang nantinya akan membuat kita kembali. Kita udah hijrah ini, kita sudah berusaha untuk taubat. Kita sudah berusaha meninggalkan perbuatan buruk. Kita masih bergaul nih dengan teman-teman yang buruk.
Sama halnya ada orang yang dia mau tobat dari merokok, tapi dia masih berteman dengan teman-teman yang merokok, masih nongkrong bersama mereka. Maka sekali dua kali mungkin dia akan tahan, ya, akan bisa selamat. Tapi seterusnya dia akan kembali mencium bau yang dulu dia sukai. Mungkin pertama-tama temannya akan menggoda, sekali ini sedikit saja, satu hisapan saja misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya balik dia lagi. Nah, maka di sini sangat penting kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sangat penting faktornya, yaitu kita memilih lingkungan yang baik, sehingga membuat kita terbantu untuk kita bertaubat, untuk kita istiqomah, kita berada di lingkungan yang baik. Ketika kita malas misalnya, ketika datang futur itu yang menyebabkan kita berat untuk melakukan ketaatan dan ya lebih cenderung melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka teman-teman tidak akan membiarkan kita dalam keburukan. Akan berusaha membantu, mengingatkan, menasihati, menyemangati kita, sehingga kembali lagi nih semangat kita. Bahkan kalau teman-teman yang soleh itu, kita sekedar melihatnya saja sudah jadi motivasi untuk kita. Kita lihat dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin ke masjid sholatnya, dia baik perkataannya, itu sudah jadi nasihat, sudah jadi motivasi sama kita. Nah, utamanya teman yang baik tadi. Sebaliknya, teman yang buruk, dia akan terus menyeret-nyeret, terus menggoda, terus mengajak, dan bahkan tidak membiarkan kita dalam kebaikan. Maka kembali ke pilihan kepada Anda. Anda ingin menjadi baik atau buruk? Maka mulai dari hal seperti ini. Nah, kemudian apa? Yang keempat adalah minta berdoa kepada Allah. Apa minta? Minta agar kita istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Berdoa kepada Allah, ya Allah yang menguasai, yang menggenggam hati-hati kami, tetapkanlah hati ini, tetapkanlah jalan ini di jalanmu, atas agamamu. Kalau kita meminta kepada Allah, kita minta apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi, yang Nabi katakan kepada Muaz, jangan kau tinggalkan doa ini di dubur sholat, di akhir dari sholatmu. Apa doanya ini tadi? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku ya Allah. Untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingatmu, untuk beribadah sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Dan minta kepada Allah perkara seperti ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, itu penting. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa evaluasi. Senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Muhasabah. Kita lihat, misalnya malam hari itu dalam waktu muhasabah. Hari ini aku sudah melakukan apa saja. Aku telah melakukan perbuatan dosa apa saja, ibadah apa saja, perbuatan baik muamalah apa saja. Kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Umar mengatakan apa? Hisablah diri kalian. Hisab muhasabah. Sebelum kalian akan dihisab nanti. Apa tujuan menghisabah ini, muhasabah ini? Supaya kita senantiasa mawas diri, waspada. Senantiasa tahu, aku sudah banyak melakukan perbuatan buruk. Kita balik lagi. Kita sudah misalnya tersesat, sudah jauh melampau, kita balik lagi. Rujuk pada tujuan awal kita, kepada niat yang baik kita. Makanya sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.